Halo semuanya, perkenalkan aku Grishelda Tapita, mahasiswa pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Video ini aku tujukan untuk kalian semua supaya bisa lebih mudah mempelajari sosiologi, khususnya materi globalisasi. Sekaligus untuk memenuhi tugas praktikum video pembelajaran dalam mata kuliah teknologi pembelajaran. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa ya gosip cepet banget nyebar sekarang ini? Apalagi gosip artis terbaru. Atau kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa ya teknologi sekarang ini makin canggih dan makin aneh-aneh aja? Nah, itu semua karena adanya globalisasi. Tapi apa itu globalisasi? Bagaimana ya bentuk dan ciri-cirinya? Yuk kita bahas. Apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global, yang artinya dunia. Menurut Anthony Giddens, globalisasi itu artinya peningkatan kesaling tergantungan antara masyarakat di seluruh dunia. Nah, setidaknya ada 3 ciri-ciri dari globalisasi. Yang pertama adalah menipisnya batas-batas antar negara. Ini bisa kalian lihat melalui teknologi yang kalian pakai selama ini, seperti handphone, laptop, maupun internet, yang memudahkan kalian mengetahui keadaan dari tempat lain, bahkan negara lain. Lalu yang kedua adalah informasi yang mudah menyebar. Nah, kalau ini kalian udah pasti familiar dong. Mulai dari TikTok, Instagram, Twitter, bahkan WhatsApp bisa membuat kalian mengetahui keadaan di tempat lain, bahkan di seluruh dunia. Misalnya, kalian jadi tahu siapa pemenang Piala Dunia tahun ini, atau informasi terbaru dari artis favorit kalian. Lalu yang ketiga adalah meluasnya perdagangan antar negara. Nah, karena tadi batas-batas negara sudah semakin menipis, maka semakin mudah untuk setiap orang melakukan tindakan ekonomi tanpa batas teritorial. Ini bisa kalian lihat di barang kalian sehari-hari seperti ada made in China, made in Korea, made in India, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita bahas mengenai ciri-ciri globalisasi, kalian pasti penasaran dong, kalau gitu apa bentuk dari globalisasi? Yuk kita bahas! Tapi sebelumnya, aku mau tanya dulu. Coba sebutkan 3 aplikasi online shop yang kalian tahu. Sudah? Nah, online shop itu merupakan salah satu contoh dari bentuk globalisasi yang pertama, yaitu globalisasi ekonomi. Nah, globalisasi ini menekankan pada perdagangan bebas. Artinya, setiap negara bisa saling bekerja sama secara ekonomi tanpa adanya batas teritorial. Lalu yang kedua adalah globalisasi budaya. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, kita semakin mudah untuk mendapatkan informasi dari berbagai negara, termasuk budayanya. Sewaktu ada kebudayaan baru masuk ke dalam pikiran kita akan cenderung untuk meniru kebudayaan baru tersebut. Sehingga munculnya kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya kalau di Indonesia, mungkin mulai muncul bar atau tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan kepribadian lokal. Nah, maka dari itu, untuk globalisasi ini, kita perlu sering-sering dan pintar-pintar untuk memfilter kebudayaan mana yang sesuai dengan kepribadian kita. Yang ketiga adalah globalisasi iptek. Apa kalian masih ingat merek dan kualifikasi handphone kalian yang pertama? Apakah ada perbedaannya dengan handphone kalian sekarang? Ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, globalisasi memudahkan setiap orang untuk melakukan banyak hal, seperti menelepon, berkirim pesan, belajar, dan sebagainya. Globalisasi iptek sendiri merupakan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempercepat globalisasi. Serta, globalisasi iptek ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Nah, itu dia pembahasan mengenai ciri-ciri dan bentuk globalisasi. Sekarang, yuk kita simpulkan. Hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian globalisasi, yaitu adalah proses peningkatan kesaling tergantungan antara masyarakat di seluruh dunia. Lalu kita belajar mengenai ciri-ciri globalisasi. Yang pertama adalah menipisnya batas-batas antar negara. Lalu informasi yang semakin mudah didapat,
dan meluasnya perdagangan antar negara. Sedangkan bentuk-bentuk dari globalisasi yaitu adalah globalisasi ekonomi yang ditandai oleh perluasnya perdagangan bebas, globalisasi budaya yaitu masuk dan terintegrasinya budaya baru dan dengan budaya lokal yang kita miliki. Lalu yang ketiga adalah globalisasi iptek, yaitu kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai bentuk dan ciri globalisasi. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya ya. Salam sosiologi, semoga sehat selalu.